Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaka wa'ada wa nasara 'abdah wa 'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi an'amana bi ni'matin katsirah wa amarana bi dhabhil udhiyah wa balaghana ila hadzal yawm min 'asri dzil hijjah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzu rahmatin wasi'ah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi turja minhu as-safa'ah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad nabiyyir rahmah wal mab'usi bi akmalir risalah wa awdahid dalalah wa ala alihi wa ashabihi tawil uqulis salimah salatan wa salaman mutalazimaini ila yaumil qiyamah. Faya ibadallah usini wa iyyakum bi taqwallah faqad faza man ata'ah wattaqah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat wa adha rahimakumullah. Dalam kesempatan mulia ini, di hari raya akbar ini, marilah sejenak kita merenungi tentang makna dan hikmah dari ibadah haji. Ketahuilah bahwa dalam ibadah haji sangat banyak sekali ritual dalam manasik haji yang sangat sulit ditangkap alasannya secara nalar pikiran yang kita miliki. Sangat berbeda dengan ibadah-ibadah lain yang kita jalani. Jika kita diperintahkan berpuasa Ramadan, kebanyakan manusia mampu menjelaskan secara rasional dari sudut pandang kesehatan. Jika kita diwajibkan sholat 5 waktu, kebanyakan manusia masih mampu untuk mengartikan hal itu. Baik dari melatih ketenangan dan khusyuk sampai membangun jiwa-jiwa yang disiplin waktu. Jika kita diharuskan melakukan ibadah zakat, kebanyakan manusia masih mampu memberikan alasan dan pendapat, dari membersihkan harta yang didapat, mendatangkan barakah yang berlipat-lipat, dan menumbuhkan kepedulian sosial dalam bermasyarakat. Namun ketika kita berbicara tentang ibadah haji dengan segala ritual manasiknya yang harus kita lakoni, maka tidak sedikit manusia yang bisa memahami akan simbol-simbol ibadah haji yang penuh dengan hikmah yang tersembunyi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dari sekian banyak hikmah ibadah haji, setidaknya ada 3 simbol ilahi yang Allah selipkan dalam keagungan ibadah haji. Simbol hikmah yang pertama dalam ritual ibadah haji ialah untuk membangun dan lebih mengokohkan makna tauhid yang hakiki. Makna ini tersirat dari posisi Ka'bah sebagai sentra kedatangan semua jemaah haji dari berbagai penjuru bumi.
Jutaan manusia berkumpul di sini hanya untuk berputar-putar mengelilingi dengan satu niat, satu gerak dan satu hati. Inilah simbol bahwa dari keseluruhan hidup ini hanya satu dan cuma satu, tidak boleh ada yang lain lagi, yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan jiwa-jiwa yang suci dengan membawa tauhid yang hakiki. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Simbol hikmah yang kedua ialah memahami makna kemanusiaan yang sesungguhnya lewat simbol pakaian ihram yang dikenakan mereka. Dalam pakaian ihram diwajibkan memakai pakaian satu warna. Hal ini mengisyaratkan kesamaan dan kesetaraan di antara manusia tanpa membedakan satu dengan yang lainnya. Bahkan bagi jemaah haji yang sedang berihram dilarang mengenakan topi, peci, sorban dan lain sebagainya sebagai simbol kesatuan identitas di antara mereka, yaitu sama-sama sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada lagi identitas suku, identitas ras, identitas nasab atau keturunan, identitas jabatan dan lain sebagainya. Semuanya sama, tidak ada beda dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau sejenak kita flashback atau kita mengingat balik kembali masa lalu tentang di antara isi khutbah haji wada atau haji perpisahan Rasulullah SAW, bahkan ini merupakan khutbah yang terakhirnya Rasulullah SAW sebelum beliau wafat. Dengan tegas beliau mengatakan, la fadla li'arabiyyin ala ajamiyyin wala li'ajamiyyin ala arabiyyin wala li'ahmara ala aswada wala aswada ala ahmara illa bittaqwa. Rasulullah dengan tegas mengatakan dalam khutbahnya, la fadla li'arabiyyin ala ajamiyyin, tidak ada kelebihan bagi orang Arab atas orang non-Arab. Tidak ada pula kelebihan atas orang non-Arab atas orang yang Arab. Wala li ahmara ala aswada, tidak ada kelebihan pula atas orang berkulit merah atas orang berkulit hitam. Wala aswada ala ahmara illa bittaqwa, dan tidak ada kelebihan pula atas orang berkulit hitam atas orang berkulit merah illa bittaqwa, kecuali perbedaan mereka terletak pada sifat taqwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Simbol hikmah yang ketiga ialah momen untuk mengenang kembali jejak-jejak Nabi terdahulu, wabil khusus Nabiullah Adam alaihissalam, Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail alaihissalam, dan juga Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sejatinya perjalanan mereka bukanlah sebuah sejarah yang kosong akan makna, melainkan syarat dan padat akan sejuta hikmah dan rahasia bagi orang-orang yang mampu membuka mata dan hatinya untuk menyimak maknanya. Niscaya mereka akan menemukan simbol-simbol ibadah haji yang begitu luar biasanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Adapun bagi kita yang belum bisa berangkat haji, janganlah sedih dan berkecil hati. Meskipun kita belum bisa melakukan perjalanan sakramen suci, namun setidaknya kita masih bisa melakukan perjalanan rohani. Perjalanan untuk selalu memperbaiki diri, untuk selalu introspeksi diri, dan untuk selalu mawas diri, agar menjadi sosok pribadi yang tidak cinta dengan duniawi, namun mengutamakan Allah dan Rasul di dalam hati, dan mendapatkan predikat afdal marudiyah atau hamba yang diridhai. Amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر
وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل الصحابة رسول الله أجمعين. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد لله مشرف الأيام ومصرف الأحكام بالنقد والإبرام أحمده تعالى على إحسانه العام وأشكره على توفيق الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو بها النجاة من النار والفوز بدار السلام. وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله أتقى من وقف بالمشاهد وطاف بالبيت الحرام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد نور الظلام وعلى آله وأصحابه الأئمة الأعلام. فيا عباد الله الكرام أوصيني وإياكم بتقوى الله على الدوام تدخلوا جنة ربكم بسلام. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد البشر بعدد كل من حج واعتمار وبعدد كل من وقف بعرفة ولبى وذكر وبعدد كل من بات بمنى ورمل الحجار وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم المحشر. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات إنك السميع الكريم مجيب الدعوات. اللهم يا علم الظواهر والخفيات ويا مطلع على الضمائر والنيات أن تطهر قلوبنا من المعارضات وتزكي أعمالنا من الغواطيات وتلهمنا لخدمتك في جميع الأوقات وتنور بأنوار المكشفات وتزين أبداننا بأنواع الطاعات وتجدد أفكارنا وأفهامنا في ملكوت الأرض والسماوات بجاه سيدنا محمد خير البريات. اللهم اجعلنا ممن يرضى بالمقدور ولا يميل إلى دار النور ويتوكل عليك في جميع الأمور ويستعين بك في مكابد الدهور برحمتك يا الله يا رحمن يا رحيم يا نور. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.